Apa? Pada teman-teman sekalian, sekarang saat ini saya sedang berada persis di depan Istana Bogor, ya, Istana Kepresiden yang dulu sekali digunakan oleh Bapak Presiden kita yang pertama, yaitu Bung Karno. Di kediamannya beliau pernah mendiami Istana Bogor tersebut. Dan di sini saya tepat di depan saya, yaitu pendirian Kebun Raya Bogor oleh ahli botani Jerman, Reinwald, yang bahasanya bisa dilihat di sini. Bisa bahasanya saya juga tidak bisa baca. Grundlugdas, mungkin Jerman. Kita bisa lihat bahasanya di sini. Tahun 18 Mei 1817, yaitu pendirinya beliau. Di sini yang menemukan pendiri Kebun Raya Bogor tahun 1817. Dan di sini saya dari pagi jam 7 sudah lari pagi, meditasi, duduk di sini. Makanya kenapa saya akhirnya interest sekali untuk menguak tabir-tabir istana. Berhubung ini masih siang, jadi misteri yang tak kasat mata masih belum bisa terkoneksi. Jadi yang terkoneksi justru hal-hal misteri yang lain, menguak misteri Istana Kebun Raya. Mari kita lihat view-nya di sini. Jadi selama masa pemerintahan Republik Indonesia yang menempati Istana Bogor hanya Soekarno, dan saat ini hanya Jokowi. Yang lain tidak menghuni atau mendiami sebagai rumah. Sedangkan presiden-presiden yang lain mempunyai perumahan di luar dari ini. Makanya saya ingin menguak misteri yang ada di sekitar sini. Oke, kita bisa lanjut. Selama saya meditasi tadi, misteri yang saya temukan antara lain cukup banyak sekali. Semua terjadi dengan tanpa disengaja dan tanpa rekayasa dan tanpa keinginan saya juga. Semua diterjemahkan melalui intuisi saya, dan apa yang saya sampaikan dan apa yang saya ucapkan semua berdasarkan nalar intuisi saya. Jadi kalau mau mencari kebenaran ada di tangan Tuhan, saya hanya kepanjangan tangan Tuhan atau instrumen. Oke, kemari sebentar.
Adapun yang tadi terlintas misteri yang ada di istana, persis di depan Kebun Raya Istana Bogor, yang mana dihuni oleh Bung Karno atau Insinyur Soekarno dengan pendampingnya Muhammad Hatta, dan sekarang didiami oleh Bapak Jokowi sebagai presiden. Kenapa saya tertarik mungkin dari awal mengenai istana ini? Apa sih dibalik kejadian-kejadian yang ada di istana ini? Tadi saya melihat ternyata istana ini ada dua, yang tak kasat mata dan yang kasat mata. Kalau yang kasat mata atau terlihat oleh mata, kita bisa lihat di sini. Sedangkan ada satu lagi istana atau kerajaan yang tidak kelihatan, dan ini ternyata bisa redundant. Redundant di sini bisa bersebelahan, bisa menyatu, bisa terpisah. Kadang terpisah, kadang menyatu, kadang berdampingan, kadang memencat, memelah. Itulah yang tadi saya terlihat di dalam saat saya meditasi. Selain itu juga, kenapa tidak semua presiden yang menghuni kediaman Istana Bogor? Karena yang menghuni Istana Bogor tingkat spiritualnya cukup tinggi. Kenapa cukup tinggi? Karena pasukan gaibnya cukup banyak. Jadi kalau masalah penjagaan, jangan pernah khawatir. Tak perlu secara jasmani, secara rohani, secara gaib, sudah diproteksi kawasan sini semuanya dan dilindungi 100%. Karena di sini udah istana, kerajaan, pengawal, dan semuanya yang tak kasat mata ada di sini semua. Jadi untuk 100% terjamin kehidupan, kenyamanan, ketentraman, semua tanpa perlu manusia pun sudah dijaga. Itulah kehebatan daripada Istana Bogor. Itu tadi saya kelihatan sekali, karena di sini ternyata ada dua istana. Istana Bogor yang terlihat dengan mata kepala sendiri yang bisa dilihat di sininya, dan juga istana yang tak kasat mata. Itulah ya, misteri yang telah saya kuak. Dan jangan salah juga, di sini juga banyak sekali pengawal prajurit yang menjaga istana dan kerajaan ini. Jadi bukan hanya Istana Bogor, dan juga istana-istana yang tak kasat mata. Itulah tadi yang saya terkuak. Nanti selanjutnya kita akan kuak misteri-misteri yang lain. Oke, terima kasih.